4546. Saat itu, satu Moseng telah mampu menimbulkan kekacauan di Star Boundary, hampir menyebabkan semua makhluk hidup binasa. Belum lagi sekarang ada kultivator Open Heaven Stage yang kuat mengamuk di 3 dunia kecemerlangan. Bagi orang yang menyerang, makhluk hidup di dunia 3 kecemerlangan tidak berbeda dengan ayam dan anjing, tidak dapat melawan sama sekali dan dapat dibantai. Dari sini, orang bisa melihat betapa gilanya orang yang menyerang itu. Di suatu tempat di dunia 3 kecemerlangan, ada fluktuasi energi yang hebat. Yang Kai mengangkat matanya dan melihat ke arah itu. Dari jarak puluhan ribu kilometer, tatapannya menembus kehampaan dan samar-samar dia bisa melihat seseorang melepaskan kekuatannya dengan sembarangan. Kemanapun dia pergi, badai berdarah akan mengikuti. Kota dengan ratusan ribu orang dihancurkan dengan satu pukulan. Kamu mencari kematian. Mata Yang Kai langsung memerah saat niat membunuhnya melonjak. Mengangkat tangannya, dia meraih tombak naga Azure di tangannya dan mendorongnya ke depan, menyebabkan hukum luar angkasa melonjak saat dia langsung menghilang. Di atas dinding yang rusak, lengan baju sosok berkibar tertiup angin, dan sepertinya ada roh pendendam yang berlama-lama di sekitar telinganya. Namun, sosok ini masih memasang senyum di wajahnya, seolah-olah dia sedang menikmati kesenangan dari pembantaian yang tidak disengaja ini. Dengan menggunakan Divine Sense-nya, dia bisa merasakan bahwa ada kota lain yang berjarak 1000 kilometer di mana banyak makhluk hidup berkumpul. Saat dia hendak bergegas, aura ganas tiba-tiba menyapu dirinya, menyebabkan kulitnya menegang. Memutar kepalanya untuk melihat ke belakang, dia melihat kilatan cahaya datang dari awan, dipenuhi dengan niat membunuh. Merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini, orang ini tidak berani gegabah dan mengeluarkan raungan keras ke arah serangan yang masuk. Gelombang suara yang terlihat dengan kasat mata bergegas menuju Yang Kai, mengirimkan riak di udara. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Yang Kai terus mengejar pria itu dengan tombaknya sambil menggunakan teknik tombak hebatnya untuk memukul pria itu. Kultivasi pria ini berada di tahap Open Heaven Orde ke-6, jadi jelas bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Menghadapi serangan Yang Kai, dia bahkan telah memblokirnya 2 kali. Tetapi ketika Warp Force bertabrakan, itu benar-benar menyebabkan alam semesta kecilnya bergetar dan pikirannya menjadi gelisah. Terkejut, dia berteriak, "Raja Ilahi, selamatkan aku. Raja Surgawi dunia bawah." Yang Kai akhirnya melihat wajah orang ini dengan jelas. Dia mengira bahwa orang yang menyerang tempat ini adalah dari Tousan Crane Paradise, atau bahkan Zhou Kuanhui sendiri, tetapi tanpa diduga, orang yang telah membantai begitu banyak makhluk hidup di dunia 3 kecemerlangan ini adalah pemimpin Liga Kejahatan, Raja Surgawi Dunia Bawah. Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Raja Surgawi Dunia Bawah muncul di sini. Begitu dia memanggil, aura kuat muncul dari segala arah, salah satunya memberi Yang Kai rasa takut. Memutar kepalanya, dia melihat Zhou Kuanhui muncul dengan ekspresi muram di wajahnya, sebuah pedang panjang di tangannya perlahan-lahan menusuk ke arahnya. Serangan pedang sederhana dan tanpa hiasan ini dengan sempurna menembus blokade Yang Kai dan diarahkan langsung ke dahinya. Perasaan kematian menyelimuti Yang Kai, menyebabkan dia menghirup udara dingin. Mengaktifkan hukum luar angkasa, Yang Kai mengaktifkan teknik rahasia begitu dekat, namun terpisah dari dunia, menyebabkan ruang antara dia dan Zhou Kuanhui meregang tanpa henti. Merusak, Zhou Kuanhui berteriak pelan, menyebabkan ruang di sekelilingnya hancur dan pedang yang berkedip itu mengembang dengan cepat di depan mata Yang Kai. Teknik rahasia begitu dekat, namun terpisah rusak. Hati Yang Kai bergetar. Open Heaven Stage Orde ke-7 ini memang luar biasa. Itu bahkan bisa menembus seni rahasia luar angkasa, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terperangkap lengah, dia hanya bisa mengangkat tombaknya untuk memblokir. Bum bum bum. Serangkaian ledakan keras terdengar, dan saat suaranya terdengar, gelombang energi menyapu ke segala arah, membawa serta kekuatan dunia. Kota yang hancur itu langsung menjadi abu, menghilang tanpa jejak, dan bahkan bumi itu sendiri mulai retak. Retakan yang tampak seperti ngarai muncul dari udara tipis saat magma keluar dari retakan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan pukulan. Yang Kai meludahkan seteguk darah emas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, menabrak gunung yang jaraknya 100 km dan menghilang. Zhou Kuanhui mengerutkan kening, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia, Open Heaven Stage Orde ke-7, secara pribadi telah mengambil tindakan tetapi tidak dapat membunuh Yang Kai di tempat. Selain itu, dari pertukaran antara mereka berdua barusan, dia dapat mengatakan bahwa fondasi Yang Kai sangat kuat, tidak kalah dengan Open Heaven Stage Orde ke-6 puncak itu. Setelah hening sejenak, Zhou Kuanhui menyadari, dunia sumber kecil surga Yin Yang. Meski begitu, kamu akan mati di sini hari ini.
Dia tidak ragu untuk meninggalkan Tousan Grand Paradise dan bahkan mengambil karakter seperti Underworld Heavenly Monarch, memerintahkannya untuk membantai 3 dunia kecemerlangan untuk memancing Yang Kai keluar. Sekarang Yang Kai telah datang, jika dia tidak berhasil kali ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan yang baik di lain waktu. Dengan putaran pedangnya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya pedang saat kilat menyambar. Namun, sebelum dia bisa mengejarnya, gunung itu tiba-tiba terbelah, dan sosok Yang Kai melonjak ke langit, menghilang ke dalam kehampaan. Meskipun dia sekarang memiliki kultivasi master tahap Open Heaven tingkat ke-6 dan kekuatannya telah meningkat pesat karena berbagai pertemuan kebetulan, perbedaan antara master tahap Open Heaven tingkat menengah dan tingkat tinggi seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Jika itu adalah kultivator Orde ke-6 biasa, mereka akan dibunuh oleh Zuo Kuan-hui dalam konfrontasi sebelumnya. Satu-satunya alasan dia bisa lolos dari kematian adalah karena kultivasinya yang pahit di dunia sumber kecil. Jika bukan karena keuntungannya di dunia sumber kecil, situasinya akan lebih buruk. Meski begitu, pada saat ini, kepala Yang Kai berputar dan alam semesta kecilnya tidak bisa tenang. Sebelum datang ke sini, bukan karena dia tidak mengira Zuo Kuan-hui akan menunggunya di sini, tetapi seperti yang dikatakan Peng Shaoyuan, menyelamatkan nyawa itu seperti mencoba menyelamatkan api. Dunia 3 kecemerlangan berada dalam bahaya, jadi dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan hanya bisa datang ke sini sendirian untuk menghentikan Zuo Kuan-hui. Sekarang setelah dia memastikan bahwa dia bukan lawan Zuo Kuan-hui, bagaimana dia bisa tetap di sini? Apalagi, jika dia terus bertarung seperti ini, dunia 3 kecemerlangan akan benar-benar hancur. Lagi pula, masih ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan begitu dunia 3 kecemerlangan dihancurkan, mereka semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Sesosok bergegas dari samping. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah istana. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan auranya terlihat jelas. Dia juga Orde ke-6, dan dengan lambaian tangannya, sebuah pita muncul di udara, membentuk galaksi tanpa batas. Yang Kai menabraknya, seolah-olah dia telah memasuki langit berbintang, langsung kehilangan arah. Dia tahu bahwa artefak ini kemungkinan besar mampu menyegel langit dan bumi, dan bahkan bisa membentuk dunianya sendiri. Jika dia tidak bisa melarikan diri dengan cepat, dia akan berada dalam masalah besar ketika Zuo Kuan-hui tiba. Tidak berani ragu, dia berteriak, Golden Crow Sun Casting. Teriakan nyaring terdengar saat matahari besar naik ke langit, ditemani oleh burung aneh berkaki 3. Yang Kai mengangkat tombaknya, meletakkan matahari besar di ujung tombaknya, dan menusuk kekosongan. Matahari meledak dan langsung memenuhi galaksi yang tak berujung, menyebabkan semua bintang di langit meredup. Golden Crow True Fire yang menakutkan menyapu ke segala arah, menyebabkan tubuh Yang Kai menjadi ringan. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah melarikan diri dari galaksi yang tak berujung, dan tidak jauh di depannya adalah sosok wanita itu. Setelah artefaknya rusak, wajah wanita itu sedikit memucat dan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kebencian saat dia mengangkat tombaknya untuk menusuk wanita itu, tetapi pada saat ini, niat membunuh muncul di belakangnya. Zuo Kuan-hui lah yang mengejarnya, memaksanya untuk melakukan serangan balik. Pasukan dunia bertabrakan dan sosok Yang Kai terbang di udara, pedang Ki yang tak berujung merobek pakaiannya hingga hancur. Meskipun tubuhnya kuat, itu masih langsung berlumuran darah, dan pedang Ki yang menakutkan di sekitar lukanya seperti belatung korosi tulang yang mengebor ke dalam daging dan meridiannya. Yang Kai berteriak rendah dan memanggil kekuatannya untuk menekan luka-lukanya. Melihat Zuo Kuan-hui mengejarnya, dia hanya bisa mengandalkan pasukan lawan untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu masih akan mati hari ini. Suara Zuo Kuan-hui terdengar dari belakangnya saat dia mengejar tanpa henti. Yang Kai ingin menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri, tetapi Open Heaven Stage Orde ke-7 luar biasa. Setiap kali dia memikirkan hal ini, pedang Ki aneh yang menempel di sekitar lukanya tiba-tiba meledak, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan membuatnya sulit untuk fokus, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Zuo Kuan-hui jelas-jelas menjaga hukum luar angkasa Yang Kai. Dia tahu bahwa jika dia tidak menekan kemampuan Yang Kai, tidak mungkin dia bisa membunuhnya. Tuan, dia melarikan diri menuju Void Land. Wanita itu mengikuti dari belakang Zuo Kuan-hui dan melihat ke arah Yang Kai telah melarikan diri. Zuo Kuan-hui dengan dingin mendengus, dia tidak akan bisa kabur. Petik 2. Saat dia berbicara, 3 sosok tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Dari jauh, salah satu dari mereka berteriak, jalan ini diblokir. Mengatakan demikian, mereka bertiga menyerang bersama.
Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa 2 dari 3 orang yang dia kenal adalah Raja Surgawi Jin Gang, Raja Surgawi Chang Yan, dan yang lainnya adalah seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengutuk dalam hatinya. Keduanya memang ada di sini. Faktanya, ketika Yang Kai melihat Raja Surgawi dunia bawah di dunia 3 kecemerlangan, dia telah waspada terhadap Raja Surgawi Chang Yan dan Raja Surgawi Jin Gang. Di Crime Star, ketika Raja Surgawi dunia bawah mendirikan Liga Kejahatan, Raja Surgawi Jin Gang dan Raja Surgawi Chang Yan adalah 2 wakil ketua serikat di bawah komandonya. Selama konferensi pertukaran Dao, Liga Kejahatan menangkap Yin Xin Zhao dan Pei Wen Xuan sebelum menangkap murid inti dari Azure Nether Paradise sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Yin Yang Heaven. Pada akhirnya, 3 orang dari Liga Kejahatan memperoleh kebebasan dan membiarkan Yin Xin Zhao dan Pei Wen Xuan pergi. Sejalan dengan itu, kekuatan di belakang Yin Xin Zhao dan yang lainnya harus membayar sejumlah besar uang ke surga Yin Yang. Dari kelihatannya, 3 orang yang telah memperoleh kebebasan dari Liga Kejahatan adalah dunia bawah, Jin Gang, dan Chang Yan. Ini juga hal yang biasa. Mereka bertiga adalah 3 anggota Liga Kejahatan dengan peringkat tertinggi, jadi jika mereka bisa mendapatkan kebebasan, mereka tentu tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Namun, Yang Kai tidak mengerti bagaimana ketiga orang ini terlibat dengan Zuo Kuanhui. Apakah itu dunia bawah, Jin Gang, dan Chang Yan, semuanya adalah master veteran Orde ke-6, sama sekali tidak kalah dengan Mao Ze. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka jelas bukan lawan Yang Kai, dan bahkan jika mereka bertarung 1 lawan 2, mereka hampir tidak akan bisa menang. Tapi sekarang, mereka bertiga telah menyerang bersama, dan Yang Kai telah dilukai oleh Zuo Kuanhui. Dengan area serangan yang begitu luas, dia hanya bisa menghindarinya. Namun, karena penundaan ini, Zuo Kuanhui dan yang lainnya yang mengejarnya semakin dekat. Situasinya genting. 4547. Yang Kai, kamu membunuh saudara mudaku, apakah kamu pernah berpikir kamu akan mengalami hari seperti ini? Pria yang berdiri di sebelah Jin Gang dan Chang Yan Heavenly Monarch berteriak. Dari apa yang dia katakan, orang ini sebenarnya adalah kakak senior Zhao Xing. Lu Jing baru saja mengatakan bahwa Zuo Kuanhui telah mengkhianati surga 1000 bangau, dan karena itu adalah pengkhianatan, Zuo Kuanhui jelas bukan satu-satunya yang telah melakukannya. Sebaliknya, dia telah mengeluarkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan dari bawahannya. Pria ini adalah salah satu dari mereka, dan wajah-wajah asing yang baru saja dia temui juga harus menjadi salah satunya, termasuk wanita Orde ke-6. Pencuri kecil, kamu akan mati hari ini. Suara wanita di belakangnya juga terdengar. Yang Kai menurunkan matanya dan mencibir, kamu ingin membunuhku. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Petik 2. Dalam kehampaan, sebuah kapal raksasa seperti teratai dengan cepat mendekat, dan sebelum bisa mendekat, aliran cahaya terbang keluar dari kapal. Tangisan wanita itu tiba-tiba terdengar, kakak Zouti, hati-hati. Zouti, Jin Gang, dan Chang Yan yang menghalangi jalan Yang Kai juga menyadari ada yang tidak beres di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, penglihatan mereka dipenuhi dengan cahaya terang saat serangan mengerikan menghujani mereka. Mereka bertiga semua terkejut, tidak punya waktu untuk memikirkan berapa banyak tuan yang tiba-tiba muncul di sini, semuanya berhamburan seperti burung dan binatang buas. Saat mereka bergerak, Yang Kai juga mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke arah Zouti. Tombak ini mengabaikan penghalang ruang dan tiba di depan wajah Zouti. Tombak naga Azure mengeluarkan auman naga seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi naga raksasa yang ingin menelan Zouti utuh. Zouti hampir meninggalkan tubuhnya saat dia mendorong kekuatan alam semesta kecilnya hingga batasnya dan membentuk serangkaian segel tangan. Dengan suara, "Ci", darah memercik saat Yang Kai dan Zouti melewati satu sama lain. Saat mata mereka bertemu, mata Zouti dipenuhi dengan ketakutan, sementara mata Yang Kai dipenuhi dengan ejekan. Tombak naga Azure di tangannya berbalik dan menembak ke arah jantung Zouti. Dikelilingi oleh aura kematian, wajah Zouti memucat. Pada saat kritis ini, Yang Kai mengerutkan kening dan mengeluarkan tombaknya. Dengan dentang, pedang panjang memblokir Azure Dragon Spear, dan angkatan dunia yang menakutkan bertabrakan dengannya. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengeluarkan erangan teredam saat darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Di balik pedang panjang itu, wajah Zuo Kuanhui dingin saat dia mengayunkan pedangnya, membentuk tirai cahaya pedang yang jatuh ke arah Yang Kai. Yang Kai terpaksa mundur lagi, darah menyembur dari seluruh tubuhnya saat daging dan darahnya mengalir. Tuan muda, Yue Hei berteriak ketakutan dan bergegas mendekat. Bersama mereka adalah 3 penguasa gunung dari Profound Sun Mountain, Mao Ze, Genqing, dan Zhou Ya.
Dalam hal loyalitas, ketiganya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kekuatan tiga Raja Gunung sangat besar, mencapai tingkat Master tahap Open Heaven Orde ke-6. Kembali di surga gua tanpa bayangan, mereka terpaksa meninggalkan nama mereka di daftar loyalitas dan tunduk pada Yang Kai. Namun, karena mereka telah meninggalkan nama mereka di daftar loyalitas, apakah mereka tulus atau dipaksa untuk tunduk? Melihat Yang Kai di ambang kematian, mereka bertiga tidak dapat menahan perasaan gugup. Jika Yang Kai meninggal, mereka juga akan dikubur bersamanya. Jadi ketika mereka melihat situasi yang tidak menguntungkan Yang Kai, mereka segera bergegas. Dengan kekuatan gabungan dari 5 orang, mereka akhirnya berhasil memblokir Zhuo Quanhui. Melihat bahwa dia tidak dapat membunuh Yang Kai dalam waktu singkat, Zhuo Quanhui dengan bijaksana memilih untuk mundur. Alasan dia mendesak maju dengan sangat keras terutama untuk menyelamatkan Zhou Ti. Sekarang tujuannya telah tercapai, tentu saja tidak perlu baginya untuk terus mengejar. Paling tidak, dia harus memahami situasi saat ini. Kedua belah pihak dipisahkan oleh beberapa ratus kilometer ketika pertempuran besar tiba-tiba berakhir, tetapi semua orang tahu bahwa ketenangan ini hanyalah ilusi, ketenangan sebelum badai. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Yue He menatap Yang Kai dengan gugup, hatinya sakit. Pada saat ini, Yang Kai dalam keadaan menyedihkan. Tidak hanya pakaiannya yang compang-camping, ada juga luka besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Jarang sekali dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saya baik-baik saja. Yang Kai memuntahkan seteguk darah dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi arogan, mencibir, Zhuo Quanhui, kamu ingin memancing ular keluar dari lubangnya, tidakkah kamu takut mengeluarkan seekor naga? Petik 2. Beberapa ratus kilometer jauhnya, wajah Zhuo Quanhui masih suram saat dia menyapu pandangannya ke orang-orang di sekitar Yang Kai dan berkata dengan ringan, raja ini telah meremehkan tanah voidmu. Petik 2. Dia tahu bahwa fondasi tanah void itu luar biasa, dan dengan dua roh ilahi yang menahan benteng, bahkan seseorang sekuat dia, seorang master tahap Open Heaven tingkat ke-7, tidak akan berani bertindak sembarangan, jadi dia telah merencanakan untuk memancing Yang Kai keluar. Dia mengira bahwa selama dia bisa memancing Yang Kai keluar, dia akan dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi siapa yang mengira bahwa kekuatan Yang Kai akan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia sebenarnya tidak dapat membunuh Yang Kai dengan segera, dan fondasi Voidland bahkan lebih mengejutkan. Total 9 tahap Open Heaven Orde ke-6. Hampir 20 Orde ke-5. Barisan seperti itu tidak sesuai dengan informasi yang dia terima. Menurut informasi yang dia kumpulkan, paling banyak ada 2 atau 3 Open Heaven Orde ke-6 di Tanah Void. Dibandingkan dengan Voidland, selain Zhou Ti, Raja Surgawi Dunia Bawah, Raja Surgawi Jin Gang, dan Raja Surgawi Changyan, hanya ada 5 Master tahap Open Heaven Orde ke-6 di pihak mereka. Namun, Zhuo Quanhui adalah Orde ke-7, jadi dia bisa menebusnya. Meski begitu, pertumbuhan Voidland membuat jantung Zhuo Quanhui berdetak kencang. Ketika Heavenly Sword Union menghubungi 100 Force Alliance untuk menyerang Voidland, pada level apa Voidland berada? Itu hanya waktu yang singkat, tetapi sudah mengumpulkan begitu banyak master. Jika ini terus berlanjut, Voidland pasti akan menjadi ancaman besar. Namun, kamu pikir kamu bisa menghentikan raja ini hanya dengan kekuatanmu? Wah, raja ini akan membunuhmu hari ini. Zhuo Quanhui dengan lembut mengayunkan pedangnya. Yang Kai menyeringai jahat, kebetulan, aku juga berpikir begitu. Petik 2. Tiba-tiba, dia berteriak, Mao Ze, Genking, jagalah aku. Saya belum membunuh tahap Open Heaven Orde ke-7, jadi hari ini saya akan merasakannya. Semua orang, temukan lawanmu dan jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Ya, Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Zhuo Quanhui, sambil berteriak, bunuh. Petik 2. Jarak beberapa ratus kilometer hanya selangkah dari banyak Master Open Heaven Stage. Dengan satu teriakan, Yang Kai menyerbu ke depan. Baru saja, Yang Kai sendirian dan dikejar oleh musuh sampai dia tidak punya tempat untuk lari. Sekarang semua elit Tanah Void telah muncul, itu lebih dari cukup baginya untuk melawan musuh. Seperti yang dikatakan Yang Kai, langkah Zhuo Quanhui adalah memancing ular keluar dari lubangnya, tetapi dia memancing seekor naga untuk keluar. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Zhuo Quanhui dalam pertempuran ini, dia setidaknya akan memukulinya dan memberitahu dia bahwa wilayah Void bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dibandingkan sebelumnya, pertempuran ini bahkan lebih intens. Dalam sekejap mata, seluruh kekosongan berubah menjadi 6 atau 7 medan perang, dan angkatan dunia bentrok dengan hebat. Ketika Mo Mei pergi mencari Zhou Ti langsung ditekan ke titik di mana dia hanya bisa melawan.
Berbicara secara logis, Mo Mei seharusnya bukan lawan Zhou Ti. Lagi pula, Mo Mei baru saja maju ke Orde ke-6, bahkan jika dia memiliki tanah kekosongan untuk memberinya sumber daya, akumulasi alam semesta kecil akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terkumpul. Zhou Ti tidak diragukan lagi telah maju ke Orde ke-6 sebelum Mo Mei, jadi fondasi alam semesta kecilnya tidak diragukan lagi lebih kuat. Namun, Zhou Ti terluka parah oleh tombak Yang Kai ketika dia mencoba menghalangi jalan Yang Kai. Jika Zhuo Quanhui tidak bergegas menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Dengan cedera serius seperti itu, wajar baginya untuk ditekan oleh Mo Mei. Yue He telah menemukan wanita Orde ke-6 dan kedua belah pihak berimbang, tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. Zhou Ya bukan tandingan Chang Yan Heavenly Monarch, tetapi dengan kekuatan Master tahap Open Heaven Orde ke-6, Chang Yan akan kesulitan membunuhnya kecuali Zhou yang mencari kematian. Hua Yong, Su Mudan, pasangan ini selalu bergerak maju dan mundur bersama, dan suami dan istri bahkan menggunakan serangan kombinasi untuk menyerang Raja Surgawi Jin Gang, menyebabkan dia sangat menderita. Tulang abu-abu yang tersisa, di sisi lain, segera pergi untuk menemukan Raja Surgawi dunia bawah. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga hampir seperti dia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhnya, sama sekali mengabaikan apakah dia akan terluka atau tidak. Sikap garang dan kejam ini membuat takut Raja Surgawi dunia bawah. Awalnya, kekuatan Raja Surgawi dunia bawah seharusnya sedikit lebih kuat dari tulang abu-abu, jika tidak, dunia bawah tidak akan bisa menjadi Master Serikat Liga Kejahatan, tapi sekarang dia benar-benar ditekan oleh tulang abu-abu. Reaksi Grey Bones secara alami karena pelayannya yang sudah mati, rambut putih. Di Crime Star, dia dan White Hair telah bersama selama ratusan tahun. Tuan dan pelayan telah melalui suka dan duka bersama, berbagi kehormatan dan aib. Meskipun kultivasi rambut putih tidak tinggi dan dia hanya Orde keempat, dia sangat setia kepada Grey Bones dan bahkan rela mengorbankan hidupnya sendiri untuknya. Sayangnya, rambut putih telah jatuh ke tangan Liga Kejahatan dan dihancurkan sampai mati oleh Raja Surgawi dunia bawah tepat di bawah hidung Grey Bones. Setelah konferensi pertukaran Dao, Yang Kai telah membawa Grey Bones keluar dari Crime Star, dan Grey Bones telah bersumpah untuk membunuh Raja Surgawi dunia bawah untuk membalas White Hair. Namun, Raja Surgawi dunia bawah juga telah melarikan diri dari bintang kejahatan dan menghilang. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan melihat Raja Surgawi dunia bawah di sini? Ketika musuh bertemu, mata mereka secara alami akan terbakar oleh kebencian. Meskipun dia tahu dia bukan tandingannya, Grey Bones masih dengan tegas pergi ke Underworld Heavenly Monarch. Open Heaven Stage Orde ke-6 sedang berjalan lancar, masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sedangkan Open Heaven Stage Orde ke-5 dalam keadaan sepihak. Di faksi Zhuo Quanhui, Zhou Ti dan wanita itu bukan satu-satunya. Ada juga 4 Master tahap Open Heaven Orde ke-5 yang telah muncul di Three Brilliance World dan mengikuti Zhuo Quanhui di sini. Tidak ada yang mengira tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Hampir 20 kultivator Orde ke-5 menyerbu ke depan, beberapa kali jumlah musuh, cukup untuk membentuk penindasan yang tak tertahankan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak kemampuan ilahi dan seni rahasia dilepaskan, dan aura angkatan dunia naik dan turun. Meskipun 4 Master tahap Open Heaven Orde ke-5 melakukan yang terbaik untuk melakukan serangan balik, masih sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Hanya dalam beberapa lusin napas waktu, 4 Master Orde ke-5 dari faksi Zhuo Quanhui sudah dalam bahaya. Secara alami, keributan di sini tidak dapat disembunyikan dari Zhou Ti dan wanita Orde ke-6. Melihat saudara junior mereka dalam bahaya, mereka secara alami ingin menyelamatkan mereka, tapi bagaimana mungkin Mo Mei dan Yue He membiarkan mereka melakukannya? Sebaliknya, karena mereka terganggu, Mo Mei dan Yue He mengambil inisiatif. Sesaat kemudian, serangkaian jeritan sengsara terdengar saat keempat Master Orde ke-5 mati satu demi satu. Alam semesta kecil runtuh dan kekuatan dunia menghilang. Ketika Zhou Ti dan wanita Orde ke-6 melihat ini, keduanya merasa seperti mereka ditikam di jantung, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah banyak kultivator Orde ke-5 dalam kekosongan telah menghabisi lawan mereka, di bawah kepemimpinan Old Bai, mereka bergegas menuju tahap Open Heaven Orde ke-6. Hampir 20 orang dibagi menjadi 4 kelompok untuk membantu Yue He dan Mo Mei. 4548. Di Open Heaven Stage, perbedaan kekuatan antara setiap kelas sangat besar. Semakin tinggi nilainya, semakin jelas kesenjangannya. Seorang Master Open Heaven Orde ke-6 dapat dengan mudah menangani 10 Master Orde ke-5 yang bekerja sama dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik.
Dalam keadaan normal, 20 atau lebih Master Orde kelima dari Void Land ini tidak akan banyak berguna di medan perang seperti itu. Namun, pada saat ini, keberadaan mereka menjadi kunci kemenangan. Sepanjang medan perang Open Heaven Orde ke-6, selain Zhou Ya yang bukan tandingan Raja Surgawi Changyan, Yue He seimbang dengan wanita Orde ke-6, dan bahkan tulang abu-abu mampu menekan Raja Surgawi dunia bawah untuk waktu yang singkat. Zhou Ti dan Raja Surgawi Jin Gang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan tambahan begitu banyak Master tahap Open Heaven Orde kelima, musuh yang datang untuk menyerang hanya memperburuk keadaan. Mereka mungkin tidak dapat secara langsung menghadapi Orde ke-6 manapun, tetapi jika mereka berdiri di pinggir lapangan dan menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan serangan diam-diam, mereka akan mampu bertahan. Dalam pertempuran hidup atau mati, para Master tahap Open Heaven Orde kelima ini sangat sulit untuk dihadapi dan dibunuh. Old Bai bahkan memiliki waktu luang untuk memperhatikan situasi Yang Kai. Dia tahu bahwa kunci pertempuran hari ini adalah pihak Yang Kai. Jika Yang Kai bisa menahan Zuo Quanhui, Void Land akan bisa menang, tetapi jika dia tidak bisa, tidak peduli seberapa besar keuntungan mereka, itu tidak akan berguna. Mengaum dengan marah, bayangan tombak memenuhi udara saat angkatan dunia berfluktuasi dengan liar. Di sisi lain Void Battlefield, Yang Kai merasa seperti dia terus-menerus diambang kematian. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan tahap Open Heaven Orde ke-7. Kembali ketika dia kembali dari surga gua tanpa bayangan, untuk menghilangkan sumpah iblis hati pemilik, dia telah memimpin anak buahnya untuk menghancurkan altar tanpa batas dan markas Provinsi Pelangi Emas. Dia tidak menghadapi terlalu banyak perlawanan di altar tanpa batas. Leluhur tua altar tanpa batas dengan sangat bijaksana menyerahkan markas besarnya dan pergi bersama murid-muridnya, meninggalkan altar tanpa batas untuk Yang Kai tangani. Namun, di Provinsi Pelangi Emas, dia telah bertemu dengan leluhur tua pihak lain, Li Luosui, yang merupakan Master tahap Open Heaven Orde ke-7. Yang Kai telah melakukan pertempuran sengit dengannya dan memaksanya untuk mundur sebelum akhirnya meratakan Provinsi Pelangi Emas ke tanah dan berhasil melanggar sumpah iblis hati pemilik, memungkinkannya untuk memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menerobos ke Orde ke-7. Namun, pada saat itu, Li Luosui telah menerobos dengan tergesa-gesa dan fondasinya tidak stabil, jadi sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa dia tunjukkan. Sebagai perbandingan, Zuo Quanhui adalah penatua sekte dalam dari Tousan Grand Paradise dan telah dipromosikan ke Ordo ke-7 selama bertahun-tahun. Fondasinya di alam ini sangat dalam dan warisannya dalam, sehingga kekuatan yang bisa dia tunjukkan jauh lebih besar daripada Li Luosui. Paling tidak, Yang Kai telah berkembang pesat baru-baru ini, dan pengalamannya di dunia senjata ilahi telah sangat memperkuat fondasi alam semesta kecilnya, membuatnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Jika dia bertemu Li Luosui sekarang, Yang Kai memperkirakan dia akan bisa menanganinya dengan lebih baik. Tapi sekarang, menghadapi Zuo Quanhui ini, dia merasakan krisis yang tak terlukiskan menyelimutinya, seolah-olah sebilah pisau tajam tergantung di atas kepalanya, siap untuk menebasnya kapan saja. Setiap kali dia bentrok dengan Zuo Quanhui, darah Yang Kai akan mendidih dan pikirannya akan gemetar. Kekuatan dunia yang terkandung dalam tahap Open Heaven Orde ke-7 sangat kuat, membuat Yang Kai merasa seolah-olah dia sedang bertarung melawan seluruh dunia. Meskipun Mao Ze dan Genking berdiri di samping untuk berbagi tekanan, Yang Kai masih dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan. Dengan mereka bertiga bekerja bersama, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan sedikit pun. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Mao Ze dan Genking berlumuran darah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jika bukan karena 4 Master Orde kelima dari faksi Zuo Quanhui sekarat dalam pertempuran, menyebabkan pikiran Zuo Quanhui menjadi kosong sejenak, Yang Kai bahkan tidak akan punya waktu untuk mengatur napas. Apa yang membuat Yang Kai merasa beruntung adalah bahwa Zuo Quanhui ini tidak memiliki manifestasi kemampuan ilahi. Meskipun setiap serangannya sangat ganas dan kemampuan ilahi dan seni rahasianya semuanya kuat, tidak ada tanda-tanda dia menggunakan manifestasi kemampuan ilahi. Pada saat ini, jika dia tidak menggunakannya, itu pasti bukan karena dia menyembunyikannya, tetapi karena dia tidak bisa. Tampaknya Zuo Quanhui ini bahkan lebih lemah dari Tizeng, yang mampu menggunakan manifestasi kemampuan ilahinya. Hujan pedang mengalir seperti air terjun, setiap cahaya pedang mengandung kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-7. Yang Kai, Mao Ze dan Genking bekerja sama untuk melawannya, dan dengan suara mendesis, Mao Ze dan Genking keduanya memuntahkan darah dan mundur, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka belum pernah bertarung melawan tahap Open Heaven Orde ke-7 sebelumnya. Kesenjangan antara Orde ke-7 dan tahap Open Heaven Orde ke-6 seperti awan dan lumpur. Di permukaan,
Sepertinya mereka bertiga bertarung melawan Zuo Quanhui, tetapi Mao Ze dan Geng Qing sama-sama tahu bahwa Yang Kai sendiri telah memblokir 80% kekuatan Zuo Quanhui, jadi masing-masing dari mereka hanya memiliki 10%. Bahkan dengan hanya 10% dari itu, mereka telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan merasa seperti mereka bisa mati kapan saja. Sementara mereka dikejutkan oleh kekuatan Master tahap Open Heaven Orde ke-7, fondasi Yang Kai bahkan lebih menakutkan. Bukannya mereka tidak tahu kekuatan Yang Kai, mereka telah mengalaminya di gunung yang mendalam Gua Sadoles Cave, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Keduanya adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-6, tetapi Mao Ze telah berkultivasi ke puncak Orde ke-6. Jika dia memiliki sumber daya dan peluang yang cukup, dia bisa mencoba menerobos ke Orde ke-7. Namun, dibandingkan dengan Yang Kai, dia, Orde ke-6 puncak seperti dia, benar-benar menggelikan. Di sisi lain, Yang Kai baru saja menembus Orde ke-6 belum lama ini. Jika dia menerobos ke puncak Orde ke-6, bukankah Orde ke-7 biasa tidak akan menjadi lawannya? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Tanda tanya. Zuo Quanhui juga terkejut. Seorang Orde ke-6 belaka yang mampu melawannya untuk waktu yang lama tanpa mati, jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Setiap kali dia berpikir dia bisa memotong Yang Kai dengan pedangnya, bocah kecil ini akan selalu menemukan kesempatan untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari kematian. Pegangan bocah kecil tentang peluang ini tak terlukiskan, dan fondasi alam semesta kecilnya bahkan lebih tidak normal. Bahkan Master Orde ke-6 puncak tidak akan mampu menahan pemboman yang begitu lama, tetapi Yang Kai berhasil memblokirnya, tidak hanya memblokirnya, tetapi juga menggunakan segala cara yang mungkin untuk melakukan serangan balik. Zuo Quanhui sangat marah dan serangannya menjadi lebih ganas. Yang Kai, Mao Ze, dan Geng Qing segera merasakan aliran energi yang lebih ganas ke arah mereka. Dalam waktu kurang dari 10 napas, darah dan daging Mao Ze dan Geng Qing terbang keluar. Setelah mengalahkan mereka berdua, Zuo Quanhui tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka. Baginya, Yang Kai adalah target sebenarnya, dan yang lainnya hanyalah tambahan. Selama dia bisa membunuh Yang Kai, tidak mungkin bagi yang lain untuk memblokir serangannya, dan mereka semua akan mati. Ribuan cahaya pedang tiba-tiba berkumpul dan menembak ke arah Yang Kai. Dalam kehampaan yang luas, hanya kecemerlangan pedang ini yang tersisa. Pupil Yang Kai tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum saat rasa krisis memenuhi hatinya. Di saat hidup dan mati ini, alih-alih mundur, dia mengangkat tombaknya dan menyerbu ke depan. Tanpa suara, cahaya itu meledak dan hampir menutupi setengah dari kekosongan. Di tengah cahaya, sosok Yang Kai bergegas keluar, dengan lubang berdarah di antara pinggang dan perutnya menembus seluruh tubuhnya. Namun, dia sepertinya tidak menyadari apa yang terjadi, wajahnya tanpa ekspresi saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Wajah Zuo Quanhui begitu muram hingga hampir meneteskan air. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, perjuangan bodoh tidak ada artinya. Mengayunkan pedangnya, dia menuangkan angkatan ke-7 Open Heaven World Force ke pedangnya dan dengan lembut mendorongnya ke arah Yang Kai. Yang Kai tiba-tiba menyeringai, muridmu akan mati. Begitu dia selesai berbicara, teriakan menyedihkan terdengar dari sisi lain. Ketika Zuo Quanhui menoleh untuk melihat, dia melihat tangan kiri Zhou Ti menutupi lengan kanannya saat dia terhuyung mundur. Lengan kanannya sudah menghilang dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Di depan Zhou Ti, tangan Mo Mei berubah menjadi serangkaian segel tangan saat dia mengirimkan serangkaian kemampuan ilahi. Di belakang Zhou Ti, Old Bai dan beberapa Master Orde kelima lainnya merilis serangkaian teknik rahasia, memaksanya untuk panik. Zhou Ti dalam bahaya. Dia sudah terluka parah dan bukan lawan Mo Mei, jadi Old Bai dan yang lainnya datang untuk mendukungnya hanya memperburuk keadaan. Di antara beberapa medan perang tahap Open Heaven Orde ke-6, dia adalah yang paling menyedihkan. Setelah nyaris tidak melawan untuk sementara waktu, salah satu lengannya terlempar. Mo Mei jelas tidak berniat memberinya waktu untuk mengatur napas. Di bawah tekanan angkatan dunia, kemampuan ilahi dan teknik rahasianya terus-menerus dilepaskan. Zhou Ti berteriak sedih, "Tuan, selamatkan aku." Teriakan ini datang pada saat yang tepat ketika Zuo Quanhui menoleh. Melihat Zhou Ti dalam bahaya, Zuo Quanhui hanya bisa menggertakkan giginya dan bergegas menuju Zhou Ti. Untuk membalaskan dendam muridnya Zhao Xing, dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan sekte dan membawa murid Orde kelima dan keenam faksinya keluar dari Tousan Grand Paradise. Dia bahkan telah menjanjikan mereka banyak manfaat dan telah mengambil di dunia bawah, Chang Yan, dan Jin Gang, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya gagal membunuh Yang Kai, tetapi murid Orde kelimanya juga meninggal lebih dulu.
Meskipun murid-murid ini bukan Ordo ke-6, mereka semua telah diajar dengan hati-hati olehnya selama bertahun-tahun. Ketika mereka meninggal, hatinya sakit. Namun, jika dia bisa membunuh Yang Kai dan menghancurkan Master Open Heaven Stage dari Void Land ini, dia bisa membalaskan dendam mereka dan membiarkan mereka mati dengan layak. Tetapi jika Zhou Ti juga mati di sini, tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh di Void Land, dia tidak akan bisa menebus kehilangan ini. Dia awalnya mencari balas dendam untuk murid Orde ke-6, jadi bagaimana dia bisa membiarkan murid Orde ke-6 lainnya mati lagi? Jadi setelah mendengar teriakan minta tolong Zhou Ti, Zhuo Quanhui tidak ragu sama sekali dan segera berbalik dan bergegas. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat kuat meledak dari belakangnya saat teriakan gagak emas terdengar dan cahaya matahari besar bersinar, menerangi kegelapan kehampaan. Cahaya bulan yang dingin tiba-tiba turun, melengkapi pancaran sinar matahari. Zhuo Quanhui berbalik dan menatap ke belakang, matanya melotot. Dia melihat pemandangan yang aneh. Di antara dunia dan kehampaan, Yang Kai berdiri, bermandikan darah, tangannya membentuk seni roh, matahari yang menyilaukan dan bulan yang dingin tergantung di belakangnya. Matahari dan bulan bersinar bersama. Sebuah kekuatan misterius muncul, dan bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman Zhuo Quanhui, dia tidak dapat menentukan kekuatan apa ini. Dia hanya bisa merasakan bahwa di bawah pengaruh kekuatan ini, bahkan pikirannya pun tampak terpengaruh. Kemampuan ilahi macam apa ini? Zhuo Quanhui bingung. Dia tahu bahwa Yang Kai dapat menggunakan manifestasi kemampuan ilahi Golden Crow Sun Casting, jadi itu pasti Grip Sun yang mengambang di belakangnya. Tapi bagaimana dengan bulan purnama? Itu tidak tampak seperti manifestasi kemampuan ilahi, hanya proyeksi dari teknik rahasia. Namun, di bawah sinar matahari dan bulan ini, kekuatan misterius diam-diam melonjak. Kekuatan ini sangat aneh dan kuat sehingga bahkan seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 tidak dapat meremehkannya. 4549. Membentuk serangkaian segel tangan, matahari dan bulan terjalin saat Yang Kai mendorong telapak tangannya ke depan. Matahari besar dan bulan purnama berputar di sekitar satu sama lain, matahari dan bulan tampaknya menghilang ke udara tipis, seolah-olah ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap. Dilengkapi dengan hukum luar angkasa, lahirlah kekuatan ruang dan waktu yang mendalam. Roda ilahi matahari dan bulan. Rasa krisis yang kuat menggenang di hati Zhuo Quanhui. Pada saat ini, bagaimana dia bisa peduli untuk menyelamatkan Zhou Ti? Kemampuan ilahi dan teknik rahasia Yang Kai telah sepenuhnya melampaui lingkup tahap Open Heaven Orde ke-6. Meskipun dia adalah Ordo ke-7, dia belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Sebelumnya, tidak peduli betapa indahnya gerakan Yang Kai atau betapa menakjubkannya kemampuan ilahinya, Zhuo Quanhui tidak menaruh perhatian padanya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka tidak dapat dipersingkat dengan ketajaman kemampuan ilahinya. Bahkan ketika datang ke Golden Crow Sun Casting, Zhuo Quanhui hanya sedikit waspada. Dia benar-benar tidak memiliki manifestasi kemampuan ilahi, tetapi manifestasi kemampuan ilahi tingkat ke-6 mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika Yang Kai benar-benar menggunakan Golden Crow Sun Casting, dia akan memiliki cara untuk menghadapinya. Namun, kemampuan ilahi Yang Kai tunjukkan saat ini sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar baginya. Cahaya pedang dingin memenuhi udara saat gambar alam semesta kecil muncul di belakang Zhuo Quanhui. Ini adalah dunia yang berkembang, dan saat kekuatan dunia di dunia ini melonjak, kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-7 Zhuo Quanhui langsung mencapai puncaknya. Pedang panjang itu terangkat ke langit dan menebas. Serangan pedang ini berisi semua kultivasi Zhuo Quanhui, tidak menahan sedikit pun. Roda ilahi matahari dan bulan tiba seperti yang diharapkan, cahayanya yang menyilaukan langsung menyelimuti sosok Zhuo Quanhui. Energi yang mengerikan meletus ketika lingkaran cahaya keluar dari kehampaan, membentang sejauh puluhan ribu kilometer seolah-olah akhir dunia telah tiba. Saat gelombang kejut menyebar, semua orang merasa seperti sedang menaiki perahu sendirian di tengah badai yang mengamuk, siap untuk terbalik kapan saja. Di belakang Yang Kai, Mao Ze dan Geng Qing menatap kosong ke depan, mengingat pemandangan di surga gua tanpa bayangan. Gunung yang mendalam telah dihancurkan oleh langkah ini. Tidak lama sejak itu, kemampuan ilahi ini tampaknya menjadi lebih kuat daripada hari itu. Gempa susulan secara bertahap mereda dan medan perang yang kacau sekali lagi kembali ke keadaan tenang. Ketika gempa susulan baru saja meletus, semua orang berusaha melindungi diri mereka sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu orang lain. Semua mata tertuju pada Yang Kai dan Zhuo Quanhui. Hasil dari pertempuran ini akan segera terungkap, jadi mereka tidak bisa menahan perasaan gugup. Dalam kehampaan, wajah Yang Kai sepucat kertas.
Luka di pinggangnya berdarah deras, dan seluruh tubuhnya tampak di ambang kehancuran. Jelas, dia berada di ambang kematian. Di sisi lain, tubuh Zuo Quanhui sama sekali tidak terluka, tetapi kulitnya sangat pucat saat dia mempertahankan posisinya, tidak bergerak sedikit pun. Melihat ini, Raja Surgawi dunia bawah dan yang lainnya sangat gembira. Apa yang mereka lihat di depan mereka tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Zuo Quanhui telah memblokir kemampuan ilahi Yang Kai. Bagaimanapun, Open Heaven Stage Orde ke-7 tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Saat mata mereka bertemu, dunia bawah meraung, bunuh. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari Raja Surgawi tulang abu-abu dan bergegas menuju Yang Kai, diikuti oleh Raja Surgawi Chang Yan dan Jin Gang, serta wanita tahap Open Heaven Orde ke-6. Satu-satunya yang tidak bisa bergerak adalah Zhou Ti, yang baru saja terjebak. Zuo Quanhui bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya sebelum dia ditarik kembali oleh roda Dewa Matahari dan Bulan Yang Kai. Mo Mei, Old Bai, dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangkaian kemampuan ilahi padanya. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, nasibnya tidak diketahui. 4 Master Orde ke-6 menyerang, tetapi Yang Kai hanya berdiri di sana, tampaknya tidak bisa bergerak. Pada saat kritis ini, Mao Ze dan Geng Qing saling melirik sebelum bergegas ke depan untuk menemui mereka. Kamu mencari kematian. Yue He juga berteriak saat dia dan Hua Yong, Su Mudan, dan Grey Bones bergegas untuk membantu. Itu adalah pertempuran kacau lainnya, tapi kali ini, pihak Void Land lebih unggul. Bagaimanapun, jumlah mereka jauh lebih besar daripada pihak lain, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengusir Raja Surgawi dunia bawah dan yang lainnya. Namun, yang paling ditakuti semua orang adalah Zuo Quanhui. Dengan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 masih di sini, hati semua orang berdebar. Tak satu pun dari mereka berani terlalu terjerat dengan musuh dan malah mundur ke samping sambil melindungi Yang Kai. Tanpa diduga, dari awal hingga akhir, Zuo Quanhui tidak bergerak sama sekali, mempertahankan sikap terakhirnya seperti patung. Pada titik ini, siapapun dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Zuo Quanhui tidak dapat memblokir kemampuan ilahi Yang Kai tanpa cedera, jika tidak, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Baru setelah semua orang melindungi Yang Kai dan mundur ke tempat yang aman, sosok Zuo Quanhui tiba-tiba bergetar dan gelombang kejut meledak, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Master, wanita Open Heaven Orde ke-6 terkejut. Melihat ke atas, dia tercengang melihat wajah Zuo Quanhui memiliki sepotong daging seukuran kuku yang terlepas, dengan retakan kecil yang lebih menyebar di wajahnya, membuatnya tampak seperti sepotong tanah kering, atau sepotong porselen yang patah. Tidak hanya wajahnya seperti ini, tetapi kulitnya yang terbuka juga seperti ini. Melihat melalui kulitnya yang terbuka, ada gelombang energi aneh yang sangat jelas. Guru yang terhormat sebenarnya telah terluka. Hati wanita Orde ke-6 bergetar, tidak bisa mempercayai matanya. Seorang veteran Orde ke-7 Open Heaven sebenarnya telah terluka oleh Orde ke-6 yang baru dipromosikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Underworld dan yang lainnya juga tercengang. Zuo Quanhui mengangkat tangannya sedikit dan menghentikan wanita itu berbicara, mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Yang Kai. Kemampuan ilahi macam apa ini? Petik 2. Yang Kai terbatuk keras untuk waktu yang lama sebelum memuntahkan seteguk darah dan menyeringai jahat. Siapa yang peduli dengan kemampuan ilahi seperti apa yang aku miliki? Itu cukup baik sehingga bisa melukaimu. Zuo Quanhui mengangguk ringan, raja ini telah meremehkanmu. Untuk dapat mencapai prestasi seperti itu hanya dengan kekuatan Orde ke-6, dari zaman kuno hingga sekarang, saya khawatir Anda adalah satu-satunya. Ketika Yang Kai menunjukkan kekuatannya yang tak terbayangkan, Zuo Quanhui berpikir bahwa dia telah memaksa Yang Kai untuk mengungkapkan intinya, tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai masih akan menyembunyikan kartu truf seperti itu, benar-benar membuatnya lengah. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, apakah ada artinya mengatakan semua ini? Yang Kai menatapnya dengan dingin. Zuo Quanhui berkata dengan ringan, serahkan Zhou Ti kepadaku dan raja ini akan segera mundur. Petik 2. Yang Kai menoleh ke samping dan kebetulan melihat Zhou Ti batuk darah dan terlihat sangat putus asa. Orang ini benar-benar beruntung. Pada saat terakhir, dia telah menderita kemampuan ilahi dari Mo Mei, Bai Tua, dan yang lainnya, tetapi dia masih hidup, tetapi sekarang dia hanya setengah mati. Apa kamu mencoba berdamai dengan Void Land-ku? Yang Kai memandang Zuo Quanhui dan mencibir. Zuo Quanhui perlahan menggelengkan kepalanya. Membunuh muridku adalah dendam yang tidak dapat didamaikan, raja ini secara alami akan membalas dendam. Petik 2. Yang Kai menatapnya dengan aneh,
apakah ada yang salah dengan otakmu? Karena kamu ingin bertarung sampai mati bersamaku di Voidland, beraninya kamu memintaku untuk mengembalikan muridmu kepadamu. Petik 2. Zuo Kuanhui berkata, jika Anda membiarkannya hidup hari ini, raja ini akan segera meninggalkan wilayah Void dan tidak akan menyerang dunia semesta lainnya di wilayah Void di masa depan. Kita bisa mendiskusikan keluhan kita nanti, tetapi jika tidak, raja ini mungkin harus tinggal di wilayah Void selama beberapa hari lagi. Wajah Yang Kai tenggelam, apakah kamu mengancamku? Petik 2. Jika kamu berkata begitu, Zuo Kuanhui menunduk, raja ini adalah Master Orde ke-7. Jika aku bersikeras melakukan sesuatu di Void Territory, aku yakin kamu tidak akan bisa menghentikanku. Petik 2. Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh, apakah orang-orang di Tousan Grand Paradise begitu tercela? Zuo Kuanhui menggelengkan kepalanya, raja ini bukan lagi anggota surga 1000 bangau, semua yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan itu. Petik 2. Apakah Anda atau tidak, Anda tahu yang terbaik. Yang Kai dengan dingin mendengus. Zuo Kuanhui berkata, raja ini tidak akan terjerat dengan Anda, saya hanya akan memberi Anda 30 napas waktu untuk memikirkannya, saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Semua orang di Tanah Void marah dengan sikapnya yang tidak tahu malu, tetapi mereka juga tahu bahwa jika seorang kultivator tahap Open Heaven tingkat ke-7 ingin bertindak sembarangan di wilayah Void, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Dengan wilayah yang begitu luas, jika mereka bisa pergi ke Tri-Brilliance World hari ini, mereka bisa pergi ke Golden Sun Continent besok. Yang Kai memelototi Zuo Kuanhui, tetapi pihak lain tetap tenang. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraih Zouti. Penampilan Zouti bahkan lebih menyedihkan daripada Yang Kai. Salah satu lengannya telah hancur, dan pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah atau berapa banyak organ dalam yang terluka, tetapi dengan vitalitas ulet dari seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, bahkan jika dia terluka seperti ini, dia tidak akan mati. Dipegang di tangan Yang Kai, Zouti terkekeh, jadi bagaimana jika kamu menangkapku? Pada akhirnya, tidakkah kamu akan dengan patuh melepaskanku? Apakah kamu berani membunuhku? Petik 2. Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, badut, aib. Zouti dengan dingin mendengus, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat, apapun yang kamu katakan. Petik 2. Zuo Kuanhui bertanya, waktunya telah tiba, apa pilihanmu? Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatapnya, dapatkah Anda mendengar suara miliaran roh pendendam di dunia 3 kecemerlangan? Banyak keluarga telah kehilangan istri dan anak-anak mereka hari ini, dan keluarga mereka telah hancur. Jika kau ingin aku melepaskannya, pertama-tama kau harus pergi ke dunia bawah untuk bertanya pada jiwa-jiwa tak berdosa itu dan melihat apakah mereka setuju. Petik 2. Ekspresi Zuo Kuanhui sedikit berubah, sementara mata wanita Orde ke-6 di belakangnya menunjukkan ekspresi ngeri. Api sejati gagak emas hitam tiba-tiba menyebar dari tangan Yang Kai saat api sejati gagak emas meledak, langsung menyelimuti Zouti. Jeritan darah mengental terdengar, dan ekspresi tenang di wajah Zouti digantikan oleh keterkejutan saat dia meronta dan berteriak. Yang Kai mencengkeram lehernya erat-erat, tidak bergerak sedikit pun saat dia menatap Zuo Kuanhui dengan dingin, ini baru permulaan. Hari ini, kalian semua, satu persatu, jika saya tidak memusnahkan kalian semua, orang mati dari dunia 3 kecemerlangan akan berubah menjadi roh pendendam yang akan menghantui saya selama sisa hidup saya. Wajah Zuo Kuanhui sedikit berkedut. Raja Surgawi dunia bawah, Raja Surgawi Jingang, dan Raja Surgawi Changyan bahkan lebih waspada. Jika itu adalah kultivator Orde ke-6 biasa yang mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka tidak akan mengingatnya, tetapi Yang Kai telah menunjukkan kekuatannya yang kuat dan bahkan bisa melukai seorang kultivator Orde ke-7. Jika mereka bertemu dengannya sendirian, mereka kemungkinan besar akan dipukuli sampai mati. Jeritan menyedihkan terdengar saat mata wanita Orde ke-6 itu berlinang air mata saat dia dengan cemas berteriak, Guru. Selamatkan kakak senior Zouti. Zuo Kuanhui, di sisi lain, tidak bergerak, hanya menatap tajam ke arah Yang Kai. Yang Kai menyeringai jahat, apakah menurutmu dia tidak ingin menyelamatkannya? Bisakah dia menyelamatkannya? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah Voidku hanya karena dia adalah Ordo ke-7? Kemampuan ilahiku bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apakah itu sakit? Apakah itu keputusasaan? Ini adalah perasaan yang dirasakan makhluk-makhluk tak berdosa dari dunia 3 kecemerlangan setengah hari yang lalu, kamu juga harus mengalaminya. 4550
Api sejati gagak emas menyala dengan ganas, dan meskipun Zhou Ti adalah Orde ke-6, sulit baginya untuk menahan kekuatan api ini. Ceritanya yang menyedihkan tidak pernah berhenti, dan meskipun dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Yang Kai. Zuo Kuanhui berkedut hebat saat kekuatan dunia di tubuhnya melonjak, menyebabkan retakan di wajahnya terkelupas. Setelah beberapa saat ragu-ragu, kekuatan dunia yang melonjak secara bertahap menjadi tenang. Seperti yang dikatakan Yang Kai, bukan karena dia tidak ingin menyelamatkannya, hanya saja dia tidak bisa. Gerakan terakhir Yang Kai, roda ilahi matahari dan bulan, mengandung kekuatan yang sangat dalam yang dengan cepat merusak daging dan darahnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan mengganggu hukum alam semesta kecilnya. Kemampuan ilahi ini sebenarnya mampu sangat mempengaruhi alam semesta kecil. Dia harus mengalihkan sebagian besar perhatiannya untuk menekan erosi kekuatan ini, jika tidak, alam semesta kecilnya akan menjadi tidak stabil dan menyebabkan masalah tanpa akhir. Pada saat ini, kekuatan yang bisa dia tunjukkan kurang dari 30% dari puncaknya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk merebut Zhou Ti kembali di bawah mata orang-orang Tanah Void. Jika dia benar-benar melakukan itu, lukanya mungkin akan semakin parah. Tuan, selamatkan aku. Tangisan menyedihkan Zhou Ti bergema di telinganya. Mata wanita Orde ke-6 sudah kabur oleh air mata. Melihat kakak seniornya menderita siksaan yang tidak manusiawi, rasa sakit di hatinya tak terlukiskan. Melihat vitalitas Zhou Ti dengan cepat menghilang dan seluruh tubuhnya terbakar sampai garing, wanita Orde ke-6 tidak tahan lagi dan bergegas maju untuk merebutnya kembali. Cahaya pedang muncul di depannya dan wanita Orde ke-6 itu menoleh untuk melihat Zuo Kuanhui, Tuan. Zuo Kuanhui perlahan menggelengkan kepalanya. Cahaya dari mata Zhou Ti dengan cepat meredup saat dia sepertinya memahami sesuatu, senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berhenti meronta dan berteriak. Sesaat kemudian, kekuatan dunia yang kuat meledak dan menghilang ke dalam kehampaan. Zhou Ti akhirnya mati dan alam semesta kecilnya telah runtuh. Yang Kai menyingkirkan Golden Crow True Fire dan dengan santai mengguncang mayat Zhou Ti yang hangus, sebelum mengalihkan pandangannya yang dingin ke Zuo Kuanhui. Untuk membalaskan dendam muridmu, kamu tidak ragu untuk melampiaskan amarahmu pada orang yang tidak bersalah. Titik. Apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda akan kehilangan murid lain? Tapi itu tidak masalah. Aku akan mengirim kalian semua ke dunia bawah satu persatu untuk menyatukan kembali keluargamu. Petik 2. Matanya menyapu 5 orang di depannya, seolah-olah dia ingin mengukir penampilan dan aura mereka ke dalam jiwanya. Wajah trio Raja Surgawi dunia bawah pucat pasi. Ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Awalnya, mereka mengira bahwa dengan bergabung dengan pihak Zuo Kuanhui, mereka akan dapat menemukan jalan keluar yang baik di masa depan, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan memprovokasi orang yang begitu kejam? Jika mereka tahu ini akan terjadi, bagaimana mereka bisa terlibat dalam kekacauan ini? Setelah melarikan diri dari Crime Star dan memperoleh kebebasan, dengan mereka bertiga telah mencapai tahap Open Heaven Orde ke-6, mereka akan dapat membangun sekte mereka sendiri dan menjalani kehidupan yang riang. Kamu membunuh 2 muridku satu demi satu, tuan tua ini tidak akan pernah memaafkanmu jika aku tidak membunuhmu dalam hidup ini. Zuo Kuanhui menggertakkan giginya dan berteriak. Yang Kai mencibir, siapapun bisa bicara besar. Jika kamu memiliki kemampuan, maka ayo bertarung lagi dan lihat apakah kamu mati atau aku mati. Zuo Kuanhui tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Yang Kai dengan dingin saat sosoknya melayang, membungkus kekuatannya di sekitar wanita Orde ke-6 dan dengan cepat melarikan diri. Melihat ini, trio Raja Surgawi dunia bawah juga buru-buru mengikuti. Segera, mereka menghilang. Tuan, haruskah kita mengejarnya? Grey Bones bertanya dengan agak enggan. Raja Surgawi dunia bawah berada tepat di depannya, jadi dia tidak sabar untuk membunuh pria ini untuk membalaskan dendam rambut putih. Tentu saja, dia tidak ingin melihatnya pergi secara terang-terangan. Kami tidak bisa. Yang Kai menggelengkan kepalanya, bukannya Zuo Kuanhui tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, bagaimanapun juga, dia adalah Master Orde ke-7. Dia hanya peduli dengan sayapnya dan tidak berani bertarung dengan enteng. Jika kita benar-benar bertarung lagi, kedua belah pihak akan sangat menderita. Petik 2. Jika Zuo Kuanhui bertindak sembrono sekarang, ada kemungkinan besar dia bisa menyelamatkan Zhou Ti, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, lukanya akan lebih buruk. Mungkin kekuatan roda ilahi matahari dan bulan akan mempengaruhi fondasinya dan menyebabkan kekuatannya jatuh. Demi keselamatannya sendiri, Zuo Kuanhui bahkan tidak peduli dengan nyawa murid-muridnya. Singkatnya, Zuo Kuanhui adalah seorang pria yang bersedia untuk mengambil dan melepaskan, tetapi untuk lebih jelasnya, dia adalah seorang pengecut yang takut mati.
Yue He bertanya dengan cemas, tapi Tuan Muda, bagaimana jika mereka terus bersembunyi di wilayah Void? Yang Kei menggelengkan kepalanya, kemungkinannya tidak tinggi. Rencana mereka kali ini gagal, jadi mereka seharusnya tidak tinggal di wilayah Void lebih lama lagi. Mereka harus menemukan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mereka tidak akan tinggal lama di Void Territory, tapi selalu ada kesempatan, jadi kita harus waspada. Batuk, ayo pergi, kita akan kembali ke Voidland dulu. Petik 2. Dalam pertempuran ini, dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Jika Zuo Kuanhui menyerang lagi, dia tidak akan bisa melawan. Untungnya, roda ilahi matahari dan bulan telah mengintimidasi Zuo Kuanhui dan memaksanya untuk mundur. Segera, semua orang kembali ke Voidland untuk memulihkan diri. Di Dragon Peak, Pak Tua BC datang mengunjungi Yang Kai. Melihat penampilan Yang Kai yang menyedihkan, lelaki tua itu terkejut, apa yang terjadi padamu? Mengapa Anda dalam keadaan yang menyedihkan? Luka ini, kekuatan Open Heaven Stage Orde ke-7, apakah Anda bertarung dengan Open Heaven Stage Orde ke-7? Petik 2. Yang Kai menyeringai pahit, mata Pak Tua seterang obor. Dia dengan cepat memanggil, duduk. Xiao Hong dan Xiao Hei juga melihat ke atas dengan gugup dan dengan cepat membantu Yang Kai duduk. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai berkata, kali ini, saya harus meminta kakak senior untuk membantu saya menyembuhkan luka saya. Maksud pedang tahap Open Heaven Orde ke-7 ini sangat sulit untuk dibubarkan, saya tidak tahu berapa lama bagi saya untuk melakukannya sendiri. Petik 2. Dalam perjalanan kembali, Yang Kai telah mencoba untuk membubarkan SWOT Inten yang telah menginvasi tubuhnya, tetapi efeknya tidak besar. Maksud pedang ini seperti belatung yang tidak bisa dihilangkan, dan semakin dia mencoba membubarkannya, semakin merepotkan, jadi begitu dia kembali, dia segera bergegas. Satu-satunya orang di seluruh Voidland yang dapat membantunya dalam masalah ini adalah Zhu Jiuyin dan BC, yang terakhir selalu lebih mudah untuk diajak bicara. Mengangguk kepalanya, BC menjawab, tentu saja. Anda harus fokus pada penyembuhan luka Anda dan saya akan membantu Anda. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Yang Kai menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih sebelum menutup matanya dan mengaktifkan teknik rahasia Evergreen yang menjulang. Cahaya hijau memenuhi udara saat pohon ilahi Evergreen, yang telah menyusut berkali-kali dalam ukuran, muncul di belakang Yang Kai, cabang-cabangnya terkulai dan melahirkan vitalitas tanpa akhir. Pria tua itu mengangkat alisnya. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, dia belum pernah melihat vitalitas yang begitu kaya. Dia diam-diam menghela nafas dengan takjub. Ketika Yang Kai telah menyempurnakan elemen kayu, dia pasti telah menyempurnakan sesuatu yang luar biasa. Dengan bantuan teknik rahasia ini, Yang Kai dapat dengan mudah pulih dari cedera yang dideritanya. Selama dia bisa membubarkan maksud pedang ini, Yang Kai akan dapat pulih dalam sekejap. Menarik kembali pikirannya, tangan BC membentuk serangkaian segel tangan dan tiba-tiba menyerang ke arah tubuh Yang Kai. Serangan telapak tangan ini lembut dan tampaknya tanpa kekuatan. Tetapi ketika mengenai tubuh Yang Kai, itu melepaskan gelombang kejut yang kuat. Dengan suara keras, pedang Qi yang terlihat melesat keluar dari luka Yang Kai menuju wajahnya. Membuka mulutnya, BC menggigit pedang Qi seolah itu adalah jarum. Pedang Qi yang seperti jarum terus bergetar dan dengan sedikit dorongan oleh BC, pedang Qi hancur. Satu demi satu telapak tangan, tubuh Yang Kai dipenuhi luka saat pedang Qi dipaksa keluar. Setelah setengah hari, BC menghela nafas panjang dan perlahan menarik kekuatannya. Tanpa pengaruh pedang Qi, luka biasa bukanlah apa-apa bagi Yang Kai. Bahkan luka di antara pinggang dan perutnya dapat dengan cepat disembuhkan dengan teknik rahasia Evergreen menjulang dan vena naga. Setengah hari kemudian, Yang Kai membuka matanya dan berkata dengan agak lelah, terima kasih banyak, senior. Melambaikan tangannya, BC berkata, bukan apa-apa, tapi kamu, kenapa kamu melawan tahap Open Heaven Orde ke-7? Petik 2. Yang Kai tersenyum pahit dan menjelaskan keseluruhan cerita. Mendengar ini, BC mengerutkan kening dan berkata, orang-orang dari surga ini terlalu tidak bermoral dalam tindakan mereka, benar-benar menggunakan makhluk-makhluk alam bawah untuk memancingmu keluar, sungguh hina. Namun, meskipun Orde ke-6 dan ke-7 hanya terpisah satu tingkat, perbedaan kekuatannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Petik 2. Yang Kai menghela nafas, itu benar. Kekuatan Master Open Heaven Stage Orde ke-7 memang sulit untuk ditolak, bocah kecil ini hampir tidak berhasil kembali kali ini. Yang Kai memutar matanya dan berkata, senior, meskipun Zuo Kuanhui terpaksa mundur kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Cepat atau lambat, dia akan kembali. Meskipun ukuran Voidland saya saat ini tidak kecil dan kami memiliki banyak master,
tanpa Master Open Heaven tingkat tinggi, Zuo Kuanhui pada dasarnya tidak terkalahkan. Aku bisa melukainya kali ini karena dia lengah, tapi lain kali dia berjaga-jaga, itu tidak mudah. Jika dia datang lagi, bagaimana kita bisa menjaganya? Petik 2. Menunjuk padanya, Bisi berkata, jangan pikirkan itu. Bahkan jika saya ingin membantu Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tubuhku yang sebenarnya terlalu besar, dan sekarang Void Landmu masih ada di atas sana, semakin sulit bagiku untuk bergerak. Kecuali aku mengambil kembali tubuhku yang sebenarnya dan berubah menjadi manusia, aku tidak akan bisa bergerak dengan bebas, tetapi jika aku melakukan itu, aku khawatir Void Landmu akan hilang. Petik 2. Yang Kai memikirkannya sejenak dan setuju. Dengan seluruh Void Land di punggungnya, memang tidak nyaman untuk bergerak. Jika kamu menemukan tuan tua ini untuk meminta bantuan, mengapa kamu tidak mencari orang lain yang lebih baik? Petik 2. Mengatakan demikian, dia berbalik ke arah tertentu dan berbisik, jika dia bersedia untuk mengambil tindakan, bukankah tahap Open Heaven Orde ke-7 akan mudah? Petik 2. Yang Kai segera merasakan sakit kepala datang, aku hanya takut aku tidak akan bisa membujuk orang itu. Jika orang itu mudah diajak bicara, dia tidak akan datang untuk menemukannya segera. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Yang Kai merenung sejenak sebelum mengangguk, senior benar. Mengatakan demikian, dia berdiri dan berkata, aku akan pergi dulu, aku akan mengunjungimu ketika aku bebas. Petik 2. Meninggalkan Dragon Peak dengan Yue He bertanya dengan prihatin, bagaimana luka tuan muda sekarang? Itu bukan masalah besar. Tuan tua membantu saya mengeluarkan pedang Ki, dan sisanya hanyalah luka dangkal. Tidak akan lama sebelum saya pulih. Anda juga telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini, jadi Anda harus segera kembali dan memulihkan diri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi kami harus menjaga kondisi terbaik kami. Dalam pertempuran sebelumnya antara tahap Open Heaven Orde ke-6, Yue He dan wanita Orde ke-6 telah bertarung 1 lawan 1. Kedua kekuatan mereka sebanding, jadi mereka tidak mengalami cedera, tetapi konsumsi mereka tidak ringan. Mendengar ini, Yue He mengangguk dan berkata, kalau begitu tuan muda harus berhati-hati, orang itu tidak mudah diajak bicara. Yang Kai tersenyum, bisakah dia memakanku? Jangan khawatir. Yue He kemudian pergi. Sesaat kemudian, Yang Kai berdiri di depan istana bulan surgawi, menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya.